Nah, di mana untuk SPT tahun pajak 2025 wajib menggunakan aplikasi Cortex sehingga harus dilakukan aktivasi. Oke, jadi kode otorisasi itu diajukan dari akun siapa? Apakah akun direktur, apakah akun badan, atau akun direktur impersonating badan? Jadi kalau posisi saya staf pajak. Ya. Ya, posisi saya staf pajak di satu perusahaan. Apakah saya harus bikin kode otorisasi? Mumpung belum padat. Jangan tunggu. Saat aktivasi akun Cortex, emailnya beda dengan DJP. Solusinya bagaimana, Pak? Sekarang banyak masuk ke redaksi. Bagaimana kalau lupa passphrase? Ya. Kalau lupa passphrase-nya, bagaimana Mbak Anti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Selamat datang dalam program Opini, obrolan pajak terkini. Kawan pajak, sebagaimana yang kawan pajak telah ketahui, Opini merupakan kegiatan edukasi melalui kanal media sosial Instagram @pajakpmb yang disiarkan langsung dari studio Jaksman KPP PMB di Gedung Pajak Rajiman Sudirman. Ya, program Opini ini ditayangkan rutin kawan pajak setiap hari Rabu ya? Ya, betul. Setiap hari Rabu pada jam yang sama. Betul. Yaitu setiap jam berapa Mbak Anti? Setiap jam 13.30 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, jadi pastikan kawan pajak selalu senantiasa hadir ya, karena akan ada topik-topik dan pembahasan yang menarik dan juga akan ada hadiah yang menarik. Ya, luar biasa. Ya, pada jadi episode selalu kali ada ini, hadiahnya ya betul, kita ya. Selalu ada hadiahnya Pak Tommy dan kawan pajak. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu boleh. Ya. Pada episode kali ini, kawan pajak, perkenalkan saya Anti selaku asisten penyuluh pajak mahir dan rekan saya. Dan saya Tommy, saya penyuluh pajak ahli muda di KPP PMB. Dan hari ini kita akan membahas apa Mbak Anti? Ya, masih berkelanjutan dari tema yang sebelumnya, yaitu mengenai aktivasi akun Cortex dengan subtemanya adalah kode otorisasi. Kode otorisasi lebih spesifik lagi. Kali ini kita akan membahas terkait FAQ. Ya, betul sekali. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering kawan pajak tanyakan baik melalui helpdesk, melalui telepon, melalui email terkait dengan apa itu aktivasi akun Cortex kode otorisasi, karena kita udah masuk ke episode ketiga nih. Iya, betul, jadi sebentar lagi kita udah berganti topik. Ya. Jadi yang pertama, episode pertama sudah membahas tentang latar belakang dan juga fungsi dari fungsi-fungsi dari kode otorisasi. Kemudian episode 2 sudah membahas tentang tata cara bagaimana kawan pajak mengaktifkan KODJP atau kode otorisasi. Dan kali ini kita mencoba mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di meja redaksi. Ya, betul, ini masih sering ditanyakan. Mungkin ketika mengajukan kode otorisasi kayak udah dengar materinya, udah tahu nih langkah-langkahnya, tapi kok masih ada yang pengen ditanyain ya. Iya, nah, inilah ya. Yang kita kumpulkan. Tapi sebelum kita kumpulkan di episode hari ini. Jadi jangan lupa simak kurang lebih 30 menit ke depan ya. Betul. 30 menit ke depan kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalau beruntung akan mendapat hadiah-hadiah istimewa. Nah, pasti ada yang beruntung. Kalau episode kali ini kita mau kasih hadiah apa nih ke pemirsa? Oh ya, kita spill dulu nih ya sambil nunggu kawan pajak juga. Ini pasti hadiahnya. Ya, udah mulai ngumpul ini. Sudah ada dua hadiah yang sangat menarik. Oke. Ada 2 hadiah. Yang pertama apa Mbak Anti? Yang pertama, jeng. Kelihatan nih kawan pajak. Nah, kita punya mug yang sangat fancy. Sangat fancy Ini bisa ya. buat nemenin kawan pajak kalau Cortex-nya lagi loading. Ini cocok diisi kopi ya. Iya, benar. Ya, buat ngilangin bosan sama ngantuk. Kalau kopi diisi di sini bisa tahan sampai 24 jam asalkan tidak dihirup. Ya. Ada asalnya ya. Ada asalnya ya. Mug eksklusif ini akan kita kirimkan ke alamat kawan pajak yang nanti beruntung memenangkan kuis kita. Betul. Kemudian katanya tadi ada 2 Mbak Anti. Betul, ada 2. Aku mau ambil yang satu lagi. Oke, silakan. Ada 2. Kira-kira apa kita ini? Kita punya
Wow, keren banget. Ini dompet kulit ya. Dompet ya, kulit. Ini gak kalah fancy. Dompet kulit yang eksklusif. Ini kayaknya kelihatan desainnya cocok untuk kalau datang misalnya konsultasi, ketemu AR atau ketemu pemeriksa ke kantor kita ya. Kantor kita lokasi di mana tadi? Di Sudirman, di SCBD. Di SCBD. Ya. Kalau lihat desainnya kayaknya dompetnya mas-mas mbak-mbak SCBD banget ini. Belum SCBD kalau belum punya ini nih kawan pajak. Ya. Oke, jadi siap-siap war ya nanti ya habis ini ya, siapkan jempolnya. Kita sapa dulu kawan pajak yang sudah hadir di ruangan kita. Ada 29 kalau di handphone saya. Ya. 29 kawan pajak. Kita lihat siapa saja yang sudah hadir. Oke, sebentar. Aku juga masih nyari di tempatku nggak kelihatan ini Mbak Anti. Aku tidak bisa melihat nama-namanya. Kok komentar Oke, saya nggak bisa lihat nama-namanya. Karena mohon maaf. Komentarnya dinonaktifkan ya. Oke, sebentar. Textmin bisa dinyalain komentarnya, Textmin? Ya, supaya kami bisa menyapa kawan pajak yang ada di sini. Iya, ini sudah kelihatan belum? Baik. Belum ada nama-namanya, nggak apa-apa. Oke, tapi sudah ada yang ngasih gambar love nih di sini nih. Tapi sudah bergabung bersama kita 34 pemirsa dan alhamdulillahnya, kita tepuk tangan dulu dong. Penonton bayarannya kurang. Penonton bayarannya kurang kenceng tepuk tangannya. Ya. Nah, ini luar biasa kita podcast. Nah, ini udah mulai nih, hadir Kak dari Rifki Born. Kemudian ada my_Yudia. Oke, selamat bergabung dari terima kasih. Kakak Yunax ya, Kakak Yunax ya. Tunggu berapa saat nanti kita war jempol untuk mendapatkan dua hadiah istimewa ini ya. Terima kasih dan pemirsa kita sudah mencapai 37 pemirsa. Jadi awalnya yang cuma 17, kemudian episode 2 sudah 57, kita lihat dari ini. Nanti ya. Yang paling penting juga manfaatnya. Iya, betul. Karena ini kita akan bahas FAQ, pertanyaan-pertanyaannya. Oh ya, sebelum kita lanjut, jadi kawan pajak terkait KO yang dibahas hari ini, kode otorisasi ini, nanti akan bermanfaat juga untuk kawan pajak perusahaan untuk disampaikan ke pegawainya. Ya, karena semua pegawainya kan memiliki NPWP, memiliki NIK yang nantinya gunanya adalah ini mereview yang episode 1 Mbak Anti, yaitu gunanya pada saat para wajib pajak pegawai ini nanti akan melaporkan SPT tahunan, tahun pajak 2025. Nah, di mana untuk SPT tahun pajak 2025 wajib menggunakan aplikasi Cortex sehingga harus dilakukan aktivasi. Nah, aktivasinya wajib mengaktifkan dulu kode otorisasi kawan pajak. Ya, jadi ini penting. Silakan nanti kita simak bersama. Ya, betul. Oke, kita langsung ya ke FAQ yang pertama. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait kalau perlu disiapkan apa catatannya. Oh, sudah 40 penonton bersama hari ini ya. Pertanyaan yang sering masuk yang pertama apa Mbak Anti? Dari aku ya. Kode otorisasi. Apakah sama dengan sertifikat elektronik, Mas Tommy? Aduh, pertama udah susah. Iya. Makanya sering ditanyakan ini. Nah, sering ditanyakan apakah sama kode otorisasi dengan sertifikat elektronik. Ya, memang di awal-awal sebelum era Cortex kita mengenalnya Sertel. Ya, betul sekali. Sertifikat elektronik disingkat Sertel. Tetapi memasuki era Cortex kita akan membiasakan dengan kode otorisasi yang disingkat dengan KO. Ya, KO. Jawaban pertanyaan itu serupa tapi tak sama. Waduh, serupa tapi tak serupa sama. Tapi tak sama ya. Serupanya dulu ya. Ya. Kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menandatangani dokumen-dokumen secara elektronik kawan pajak. Ya, jadi nanti kalau sudah punya Sertel atau punya kode otorisasi akan mengenal namanya passphrase atau password ya. Macam-macam ya tergantung kawan pajak biasanya menyebutkan kebiasaannya apa. Ada yang bilang password, ada yang bilang passphrase ya. Tetapi intinya serangkaian angka dan huruf untuk menggantikan tanda tangan basah. Iya, betul. Ya, ini tanda tangan basah dan ini yang miripnya, yang serupanya. Ya, jadi keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menandatangani dokumen-dokumen perpajakan Mbak Anti dan kawan pajak. Bedanya
Kalau kode otorisasi itu hanya dimiliki oleh orang pribadi. Sedangkan Sertel dimiliki oleh orang pribadi bisa, wajib pajak padan juga bisa. Jadi bedanya yang pertama itu, kalau kode otorisasi itu hanya dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Kalau Sertel bisa orang pribadi, bisa badan. Tetapi kita udah move on ke tahun 2025, jadi kita nanti akan menggunakan kode otorisasi. Sehingga semua wajib pajak orang pribadi wajib melakukan aktivasi Cortex dengan memiliki kode otorisasi tadi. Nah, beda yang kedua, permohonan kode otorisasi sepenuhnya kawan pajak diajukan melalui online dengan melalui aplikasi Cortex DJP. Ya, jadi kode otorisasi tidak bisa manual, wajib melakukannya aktivasinya melalui Cortex DJP secara online. Tetapi kalau Sertel pada saat itu malah kebalikan, yaitu direksinya atau penanggung jawab perusahaan bahkan wajib datang secara fisik ke KPP ya. Itu bedanya. Jadi ada serupa, dua, tapi tidak serupanya sama. satu, jadi fungsinya untuk menandatangani. Bedanya ada dua, yaitu kalau kepemilikannya KO itu pada orang pribadi, tetapi Sertel bisa badan atau orang pribadi. Dan yang kedua, cara pengajuannya. Tetapi ini tidak keluar di kuis. Kasihan dia tadi udah nyata. Ya, terima kasih. Tapi ini untuk edukasi, untuk menyampaikan apa beda dengan sebelumnya Sertel ya. Antara kode otorisasi dan Sertel. Itu yang tadi FAQ. Itu FAQ yang pertama. Sekarang kita masuk FAQ yang kedua. Oke. Sudah 47 penonton ini. Nanti setelah ini kita baca komen ya kayaknya. Baca komen kayaknya. Tapi kita lanjutkan dulu yang FAQ yang kedua. Yang kedua ya. Pengajuan kode otorisasi apakah dilakukan dari akun direktur ataukah akun wajib pajak badan ataukah akun direktur impersonate ke wajib pajak badan? Nah, ini kayaknya lebih susah lagi nih pertanyaan yang buat saya nih. Tadi salahnya sendiri saya dipilihin yang susah di nomor 1. Dibalas nih kawan pajak, gimana nih, bisa tolong nggak jawab juga nih kawan pajak? Oke, jadi kode otorisasi itu diajukan dari akun siapa? Apakah akun direktur, apakah akun badan, atau akun direktur impersonating badan? Jawabannya adalah kode otorisasi diajukan permohonannya dari akun orang pribadi. Orang pribadi ya, bukan akun pribadi. Badan. Bahkan bukan pribadi impersonate badan. Bukan juga, Dan ini dilakukan oleh orang pribadi yang tidak hanya direktur, tetapi semua orang pribadi yang punya NPWP, punya akun Cortex, dan punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan seperti itu. Jadi bukan hanya direktur doang ya? Iya, bukan. Jadi kalau posisi saya staf pajak. Ya, posisi saya staf pajak di satu perusahaan. Apakah saya harus bikin kode otorisasi? Bikin. Oh, karena saya kan Bapak akan lapor SPT tahunan juga. Oh, tadi manggilnya Mas, kamu manggilnya Bapak. Gimana cocoknya sih? Apa nih kawan pajak? Mas ya. Oke. Tadi janjiannya manggil saya Mas, sekarang manggil saya Bapak. Iya benar. Jadi kelihatan tua. Jadi kawan pajak wajib ya kode otorisasi siapapun yang punya NPWP untuk bisa lapor SPT tahunan orang pribadi wajib membuat kode otorisasi. Jadi dan mumpung ini Mbak Anti mumpung belum padat. Jangan tunggu bulan Maret untuk aktivasi kode otorisasi, lebih cepat lebih baik. Iya, betul sekali. Langkah-langkahnya gimana Mbak? Sekarang kita ingatkan lagi meskipun episode 2 sudah dibahas. Langkah-langkahnya ada berapa? Episode 2 udah dibahas. Kita ada 6 langkah untuk mengajukan kode otorisasi. Yang pertama adalah login Cortex dari akun pribadinya. Oke, login Cortex. Kemudian yang kedua? Kedua, pilih My Portal. Sebelah kiri ya, My Portal. Sebelah kiri ada My Portal. Kemudian atau portal saya. Kemudian yang ketiga, pilih KODJP. KODJP ya. Oke. Yang keempat, masukkan Paspres. Ya, lanjut. Yang kelima, klik simpan. Ya, jangan lupa ya itu klik simpan. Itu penting sekali, klik simpan. Lalu yang terakhir atau yang keenam, periksa statusnya apakah sudah terkirim atau belum. Baik. Sebelum kita lanjut,
kita lihat dulu udah ada pertanyaan yang masuk ya redaksi ya. Tahu akan harus ada. Sebentar ini sudah banyak yang komen dan sudah bergabung 48 akun. Terima Soundnya kasih. Jernih katanya. Soundnya jernih, sayangnya narasumbernya kurang jernih apa gimana ini? Enggak dong. Soundnya Enggak dong, kita juga jernih kali, kita dari disapa dulu ya. Ini sahabat ada terakhir Pak Rahadian.ca SPT tahunan 2025. Iya betul Pak, tahun 2025 nanti lapornya di Cortex ya. Di 2025 sudah gak bisa lapor tahunan pribadi manual ya. Sudah lapor manual tidak Pak, kita diaturnya melaporkan menggunakan aplikasi Cortex Pak Rahadian. Iya betul ya. sekali. Oke, kita ada lagi lanjut. Ada sedikit dari Arini FZ_25 ya. Saat aktivasi akun Cortex, emailnya beda dengan DJP. Solusinya bagaimana Pak? Iya, bagaimana? Ya, ini salah satunya bisa nanti ajukan perubahan data dulu ya. Tapi spesial loh, ini dari kawan pajak ada yang menjawab kawan pajak yang lain. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya benar. Dan jawabnya bener lagi kan? Iya benar ya, ajukan perubahan dari, data. Akun my_Yudia. Terima kasih ya, terima kasih. Wah, di luar dugaan. Biasanya yang jawab narasumber, ini yang jawab sesama kawan pajak coba. Ya, luar biasa. Berarti kawan pajak udah bisa lah jadi agen DJP. Jadi agen DJP ya, terima kasih. Materi juga, terima kasih. Bapak atau Ibu my_Yudia. Ya. Oke, terima kasih ya, Ibu atau Bapak Dwi Duaker, Bapak Anggra Iawan, kemudian ada Bapak Ibu dari penyuluh 092. Terima kasih. Ini support antar penyuluh pajak. Ya, nanti kalau ada kabarin kita akan nonton juga nanti. Ya, penyuluh 092. Ini dari LTO ini. Kemudian kepada Bapak atau Ibu Dian Iskanandar, kemudian ada tim Brown, ya, ada Pak Rit Hardianto. Cukup banyak hari ini, ada 49 akun sudah hadir. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya dan kita lanjut lagi ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, ini singkat yang ketiga aja. FAQ yang ketiga nih kawan pajak. Apakah satu kode otorisasi bisa digunakan untuk beberapa perusahaan? Satu kode otorisasi untuk beberapa perusahaan sangat bisa kawan pajak. Sangat bisa. Dicontohkan kasusnya misalnya saya sebagai orang pribadi memiliki NPWP, saya aktifkan satu kode otorisasi, kemudian saya memiliki beberapa perusahaan. Amin. 10. Menjadi direktur dari 10 perusahaan. Amin. Ya, nanti saya cukup mengaktifkan satu kode otorisasi yang akan saya impersonate-kan ke beberapa perusahaan. Jadi pada saat saya menandatangani perusahaan pertama, itu saya akan menggunakan paspres saya, kode otorisasi saya. Kemudian perusahaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga satu kode otorisasi bisa digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik beberapa perusahaan. Itu ya, karena melekatnya pada NIK pribadinya tadi saat pengajuannya. Sebentar Mbak Anti, itu taxmin kita kok sudah kerling-kerling itu kenapa? Dia mengerlingkan. Woi, saatnya kita kuis. Ya, jadi kita. Oke, yang pertama kita mau bagi apa dulu nih Mbak? Aku bagi ini dulu deh, kawan pajak. Ya, kawan pajak boleh ya. Ini kalau boleh sebut merek, aku akan bilang ini mirip-mirip kualitasnya dengan Koktit. Jadi gelasnya mas-mas SGBD. Oke, siap-siap kawan pajak. Pertanyaannya gampang. Siapkan jempolnya ya, jempolnya ya, siap. Benar atau salah? Ya, cukup ketik B jika benar, cukup ketik S jika salah. Ya. Permohonan kode otorisasi sepenuhnya diajukan secara online melalui akun Cortex WPOP. Jeng 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 jeng. Oke, silakan ketik di kolom komentar. Permohonan kode otorisasi sepenuhnya diajukan secara online melalui akun Cortex WPOP. Benar atau salah? Salah. Ya, kita tunggu. Ya, silakan ketik B atau S. Ya. Oke, ada 47 akun. 47 akun yang bergabung, yang berpeluang memenangkan. Jadi 1 melawan 47 di sini ya. 1 melawan 47 memperebutkan 1 mug
Ya. Boleh kita spill dulu nggak nih nanti yang akan terpilih sebagai pemenang tuh yang urutan berapa ya kira-kira? Sebentar, tahan dulu. Wah, ini langsung ini. Oh, ada yang S, ada yang B. Aduh. Oke, yang menyimak dari awal tentunya pasti akan salah ketik ya. Jawab ya, cukup ketik B atau S. Ya, Anda berpeluang memenangkan satu mug yang tahan panas dan tahan dingin ya. Tetapi tidak tahan lama isinya karena langsung dihirup habis ya. Betul, tapi refill bebas ya. Betul, refill ini bebas. Cocoknya di refill matcha kayaknya Mbak ya. Yang lagi in kan matcha di sini yang lagi in matcha, permacaan. Oke. Ini udah banyak sekali yang jawab. Sudah banyak yang jawab. Baik, kita ulang lagi pertanyaannya dan apa jawabannya. Oke, kita stop dulu, sudah cukup banyak. Textmin kita cek urut ke 6 karena tadi kita ada 6 karena angka. banyak yang B, banyak yang benar, jadi kita pilih aja yang nomor 6 aja. Ya, betul. Sudah ada pemenangnya. Sudah jawabannya apa dulu yang benar? Oke, ulangnya. Permohonan kode otorisasi sepenuhnya diajukan secara online melalui akun Cortex WPOP adalah benar. Dan pemenangnya adalah coba pinjam. Ding. Maaf ya. Mia 00. Ini bawahnya juga UK-strip 6. Enggak. Contekannya tambah. Contekannya tambah. Ini mau saya tunjukin loh. Ini Textmin-nya ngetiknya salah. Ya, jadi akun ini kalau kelihatan ya, Bapak, aku bacain lagi. @mea00. Selamat. Ya. Nanti silakan bisa menghubungi Textmin atau Textmin akan men-DM ya, nanti untuk konfirmasi Kakak Mea alamat pengiriman ini ya. juga ya. Selamat ya. Ini masih ada satu barang sudah laku. Ya. Udah bertuan. Masih ada tas kulit di akhir acara nanti ya kita. Oke. Kita lanjut lagi dulu. Boleh silakan. Ke FAQ yang keempat. Oke. Tadi kan kita udah setting password. FAQ yang keempat, contekannya aku yang nanya nih Mbak. Iya betul. Jadi yang keempat, setelah kita tadi tahu apa itu kewajiban-kewajiban KU DJP, sekarang banyak masuk ke redaksi. Bagaimana kalau lupa paspres? Ya. Kalau lupa paspresnya, bagaimana Mbak Anti? Apakah bisa diajukan ulang? Iya, gampang sekali kawan pajak. Kalau misalnya lupa paspres, tinggal ajukan ulang. Ajukan ulang. Ya, di mana itu? Sama di Cortex juga. Di Cortex juga. Langkahnya sama persis kayak yang 6 langkah. Iya, kalau lupa bisa ngajukan ulang paspresnya. Nah, setelah itu FAQ kelima apa Mbak? FAQ yang kelima dari Mas Fahmi deh. Saya ya? Oke. Setelah mengajukan kode otorisasi dan mendapatkan paspres itu, kira-kira langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh kawan pajak adalah langkah berikutnya setelah mengajukan kode otorisasi adalah periksa status. Nah, kita ngecek apakah kode otorisasinya ini sudah valid atau tidak. Jadi bukan berarti terkirim sudah selesai ya. Tapi kita harus satu langkah baru lagi, yaitu memeriksa kode otorisasi. Statusnya apa? Langkah-langkahnya. Pertama, klik portal saya. Ya. Lalu klik profil saya. Yang kedua, klik cek nomor identifikasi eksternal pada sisi sebelah kiri. Di situ ada menunya. Yang ketiga, pilih tab digital certificate. Di situ ada barisannya sebelah kanan. Kemudian yang keempat, geser tabelnya ke sisi kanan. Lalu klik tombol periksa status. Baik. Setelah itu yang terakhir, klik tombol hasilkan untuk menerbitkan surat penerbitan KODJP. Nah, ini kalau kita perhatikan, kali ini kadang penonton kita ada 47, ada 50, kadang ada yang menyimak, kadang yang terlewat. Jadi terkait hal ini, jadi langkah-langkahnya terkait aktivasi kode otorisasi dan seterusnya, kawan pajak nanti bisa download leafletnya yang akan di-share oleh Textmin kita di kolom komentar. Ya, berupa leaflet, nanti langkah-langkahnya bisa, contekannya bisa digunakan ya. Silakan disebarkan ke karyawan-karyawan kawan pajak juga nanti leafletnya. Mau dicetak, mau melalui WA, silakan ke HRD kawan pajak semua ya. Disebarluaskan langkah-langkah. Jadi bukan hanya kita meminta mereka aktivasi akun Cortex doang, tetapi kita bekali juga kawan pajak yang hadir hari ini. Silakan download di link yang akan di-share oleh Textmin kita ya.
Ada di situ leafletnya, lengkap ya. Nah, kita lanjut aja Mbak, karena waktunya juga sudah hampir 30 menit. Jadi apakah ada nih Mbak, pertanyaan yang ke-6, apakah ada masa berlakunya sih kode otorisasi ini? Ya, jawabannya adalah ada. Ada ya? Perihal masa berlaku kode otorisasi ini diatur di Perdirjen nomor 7 tahun 2025. Di situ dinyatakan bahwa kode otorisasi memiliki masa berlaku selama 2 tahun sejak tanggal kode otorisasi diterbitkan. Seperti itu. 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi kawan pajak kalau hari ini sudah dapat kode otorisasi, jangan lupa dinyalakan remindernya di HP 2 tahun lagi untuk perpanjangan kode otorisasi ya. 2 tahun ya masa berlakunya. Baik. Nah, ini sudah di-share linknya kawan pajak di kolom komentar oleh Taxmin yang baik kita. Ada 3 orang Taxmin kita. Nah, di ujung acara ini kita akan review materi dulu sebelum berbagi hadiah. Betul, karena ini episode terakhir serangkaian episode terakhir untuk aktivasi akun Cortex. Aktivasi akun Cortex. Kode otorisasi. Oke, silakan Mbak Anti. Baik kawan pajak, izinkan saya sampaikan kesimpulan materinya pada hari ini, yaitu bahwa kode otorisasi merupakan tanda tangan elektronik yang menjadi kunci dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Ya, kemudian kode otorisasi wajib diajukan oleh setiap orang pribadi yang telah memiliki akun Cortex, baik WNI maupun warga negara asing, baik direksi maupun staf, baik karyawan maupun non-karyawan atau usahawan ya, yang memiliki NPWP. Kalau sekarang kan NIK ya. NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP, semuanya wajib untuk melakukan aktivasi akun Cortex supaya bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 ya. Jadi persiapan mulai dari sekarang, mumpung masih jaringan lancar. Iya betul sekali. Hanya 6 langkah cara pembuatan kode otorisasi, yaitu 1. Login Cortex, 2. Pilih My Portal, 3. Pilih KODJP, 4. Masukkan passphrase, 5. Klik simpan, dan 6. Periksa status. Ya, jangan lupa. Tunggu apa lagi? Ajukan kode otorisasi sekarang. Dan jangan lupa download leafletnya, leaflet terkait aktivasi akun Cortex yang sudah di-share, dan silakan dibagikan kepada kerabat-kerabat, kakaknya, ibunya, semuanya boleh. Silakan disebarluaskan terkait aktivasi akun Cortex-nya. Dan kalau ada kawan pajak yang sudah aktivasi, boleh di-mention di kolom komentar kita, ketik sudah. Ya. Oke, kita dengan bangga akan mengucapkan terima kasih ke kawan pajak semua yang sudah aktivasi akun Cortex-nya. Kemudian ini sesi yang ditunggu-tunggu juga ya sekarang. Oh iya, itu dari Taxmin juga udah colak-colek itu. Dompet mau dikasih ke siapa? Ada satu hadiah lagi yang belum berpulang. Saatnya apa Mbak Anti sekarang? Kita kuis. Siapkan jempolnya ya. Siapkan jempolnya. Hadiahnya apa nih? Sama kotaknya aja ya. Nah, jangan disentuh barangnya, nanti rusak. Iya betul. Ini karena ini mulus sekali nih ininya, kulitnya ya. Udah siap ya kawan pajak? Siapa nih yang akan beruntung mendapatkan hadiah fancy? Fancy berupa dompet kulit. Pertanyaannya dulu dong. Iya pertanyaan dulu. Siapkan ya. Kali ini kita bukan B dan S, tetapi Y dan T. Y untuk ya, T untuk tidak. Ya. Oke. Taxminnya boleh ikut nggak sih? Jangan boleh. Kerja. Oke, pertanyaannya. Siap-siap ya. Oh, saya yang nyebutin. Kita tunggu-tungguan, saking gak mau hadiahnya dibagi deh kayaknya. Aduh, tadi kuis yang pertama kan Mbak Anti ya. Aduh, harap maklum, mohon maaf, kerja. Saya terpesona melihat dompetnya ini bagus amat sih gitu. Gak rela karena narasumber gak boleh dapat. Oke, apakah wajib pajak yang sudah lapor SPT tahunan 2024 melalui DJP online ya, tetap harus minta kode otorisasi di Cortex? Ya, ketik Y jika ya, ketik T jika tidak.
Saya ulangi pertanyaannya, apakah wajib pajak yang sudah lapor SPT tahunan 2024 melalui DJP online tetap harus minta kode otorisasi di Kortex? Mulai dari sekarang, silakan. Ini udah ada yang jawab. Oke, sudah ada yang T, ada yang Y. Pertanyaannya sederhana tapi menyimpulkan semua materi kita ya kan. Iya, jadi kesimpulan betul. tuh ya kayak gini. Kayak gitu. gini ya, jadi biarkan penonton menyimpulkan sendiri. Iya, materi kita itu sebenarnya diterima nggak sih? Betul, ya, karena waktu kita untuk IG Live cuma 30 menit. Iya. Ya. Lebih dikit nggak apa-apa ya kawan pajak, kan hadiahnya bagus. Oke, kita tunggu dulu. Ada banyak sekali yang menjawab dengan Y dan telah bergabung di kita sampai dengan saat ini naik turun antara 48 penonton sampai 50 penonton. Masih kalah dengan minggu lalu ya. Minggu lalu tuh artisnya keren masalahnya. Promotornya juga diimpor keren. dari Bandung ya. Artisnya diimpor dari Bandung. Kita masih tunggu ya pemenangnya dari Taxmin. Kolom ada yang protes ini. Kolom komentar kok sudah terjawab padahal baru dibacakan oleh Taxmin. Mbak Ayu Rahayuling. Maaf ya, mungkin masalah nge-lag aja ya itu ya. Tapi kita belum dibocorin sih pertanyaannya, ya. Oke. Oh, delay kali ya. Iya, delay, Mbak. Ya, kemungkinan masalah delay. Oke. Sudah ada pemenangnya? Oke, ini pemenangnya. Ini contekannya benar kan ya, pemenangnya dipilih oleh Taxmin ya. Kita nggak menentukan nomor 6 atau nomor berapa tadi. Tidak. Oke, pemenangnya adalah akun rahadian.ga. Mana tepuk tangannya penonton? Ini penonton bayaran dari tadi tepuk tangannya lemes banget. Selamat kerja. Ya Allah. Rahadian.ga. Nanti silakan menghubungi Taxmin untuk konfirmasi alamat pengirimannya seperti itu ya. Iya, betul. Dan di akhir acara ini kawan pajak bulan depan, bulan September kita akan tayang kembali. Tayang kembali IG Live kita. Jadi kita break tapi nggak deh, minggu depan udah bulan September ya? Ya, pokoknya setiap bulan 3 kali. Setiap bulan 3 kali. 3 kali. Setiap Rabu. Kira-kira kawan pajak memerlukan informasi terkait perpajakan apa, ilmu apa yang mau kita share di bulan September? Silakan ketik di kolom komentar ya, kawan pajak. Mau ketik apalah ya terkait apa yang kira-kira dibutuhkan informasinya. Akan kita coba nanti akan saring, akan kita siapkan materinya, kita bahas di IG Live bulan September. Nah, silakan diketik materi apa aja terkait perpajakan yang ingin kawan pajak, para penonton semua inginkan untuk kita angkat topiknya. Ketik di kolom komentar atau bisa melalui DM kepada Taxmin @pajakpmb min gitu kan. Min bahas ini dong gitu. Bulan September aku mau bahas ini dong ya gitu kan. Nanti silakan. Topik yang terpilih mungkin bisa juga nih kita kasih hadiah yang menarik. Iya, gitu kan, ini udah ada yang jawab nih. Ada pada minta SPT tahunan OP, perubahan data, SPT tahunan dong, SPT tahunan OP dong. Baik, kita tunggu tanggal mainnya dan kita lihat nanti yang pilihan dari Taxmin kita apa. Ya semoga nanti kita lihat kalau ternyata sesuai keinginan bisa jadi nanti yang bersangkutan akan kita kasih hadiah juga dong, ya. Karena udah mengusulkan topik yang menarik, kita kasih yang menarik, juga kita kasih hadiah, kita umumkan juga nanti di episode bulan September. Topik apa dan kawan pajak yang menang untuk istilahnya bukan kuis ya, yang mengusulkan topik terkait bulan September nanti kita berikan hadiah. Betul sekali. Baik, sudah 30 menit lebih sedikit ini ada hari ini dan terakhir di sini ada titipan ini sebelum menutup edukasi titipan. Tapi sebenarnya bukan titipan sih, kewajiban kita yang mengingatkan kembali kepada kawan pajak bahwa KPP PMB, KPP Perusahaan Masuk Bursa saat ini sedang berusaha meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau disingkat WBBM. Jadi mohon doa dan dukungan dari seluruh kawan pajak agar kami dapat berhasil membangun zona integritas yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Ya, jangan lupa semua pungutan saya ulangi, semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Oke.
Kami tutup ya kegiatan pada hari ini. Apabila kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, kawan pajak dapat menghubungi portal DJP www.pajak.go.id, Kering Pajak 1-500-200, DM di IG atau Twitter KPP-PMB @pajakpmb, atau WA helpdesk kita di 085158035466 dan telepon di 021-2277-5100. Terima kasih banyak atas kehadiran kawan pajak semua. Sampai jumpa di bulan depan. Betul sekali. Nanti kita umumkan lewat media sosial juga kapan acara kita akan terbit kembali, tayang kembali. Demikian kita akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Gilian makasih juga. Terima kasih.